Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan kita bisa mudah mencerna dan memahami apa yang kita pelajari saat ini. Sebelum berdoa dimulai, mari kita mengangkat kedua tangan terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Hai adik-adik semuanya, hari ini kita akan mempelajari salah satu materi pendidikan agama Islam. Apa itu? Yaitu salat wajib dan sunnah. Apa sih bedanya dari kedua itu? Kita saat ini akan mempelajari hal itu. Untuk saat ini tujuan pembelajaran kita adalah berharap nanti kalian atau kita bisa menjelaskan pengertian salat wajib dan sunnah dan bisa menyebutkan contoh-contoh salat wajib dan sunnah. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan keduanya. Yang keempat, menumbuhkan semangat dalam mengerjakan salat sunnah. Tema untuk hari ini adalah yaitu kita akan mempelajari salat wajib dan sunnah, apa perbedaan keduanya, kenapa keduanya penting untuk kita, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Mari kita mulai. Apa sih? Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu salat. Mari kita telaah bersama-sama. Salat adalah ibadah yang dilakukan seorang muslim dengan gerakan dan bacaan tertentu, yaitu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sebagai bentuk penghambaan dan komunikasi langsung kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya salat itu adalah kegiatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian dari sholat. Paham? Dari sini paham anak-anak tentang apa itu salat? Oke, kita lanjut ke tadi kan kita lanjut salat wajib. Tadi kan ada dua, ada salat wajib dan ada salat sunnah. Tadi kita sudah mempelajari tentang salat itu sendiri. Sekarang kita akan mempelajari apa itu salat wajib. Salat wajib adalah ibadah yang hukumnya fardu ain, yaitu harus dikerjakan oleh setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Salat ini merupakan tiang agama dan termasuk dalam rukun Islam yang kedua. Meninggalkannya tanpa alasan dibenarkan adalah dosa besar. Dalam sehari semalam, umat Islam diwajibkan melaksanakan 5 waktu salat wajib. Dari sini salat kita bisa menyimpulkan bahwa salat wajib adalah salat yang harus dikerjakan oleh setiap orang muslim yang sudah baligh dan berakal. Dan apabila meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa besar. Ada berapa sih salat wajib itu? Mari kita lihat. Ternyata salat wajib itu ada 5. Yang pertama, salat zuhur dikerjakan saat matahari tergelincir, terdiri dari 4 rakaat. Yang kedua, salat asar dikerjakan saat sore hari, terdiri dari 4 rakaat juga. Yang ketiga, maghrib dikerjakan setelah matahari terbenam, terdiri dari 3 rakaat. Yang keempat, isya dikerjakan saat malam, terdiri dari 4 rakaat. Salat-salat ini harus. Dan yang kelima adalah salat subuh, yang mana yang terdiri dari 2 rakaat. Mungkin bisa diingat-ingat ya anak-anak bahwa salat wajib ada 5. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kita lanjut ke materi yang kita lanjut ke ciri-ciri salat wajib. Untuk kita bisa membedakan antara salat wajib dan sunnah, tentu kita harus tahu
ciri-ciri antara keduanya. Nah, salah satu ciri-ciri salat wajib yaitu satu, waktunya sudah ditentukan, artinya seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau duhur saat siang, kalau sore, kalau asar saat sore, dan subuh saat malam. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari salat wajib. Nah, dan jumlah rakaatnya sudah ditetapkan seperti yang tadi, bahwa kalau duhur 4 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Nah, itu salah satu contoh ciri-ciri salat wajib, yaitu jumlah rakaat tetap dan harus dikerjakan setiap hari. Nah, karena ini adalah wajib yang mana ketika kita meninggalkan mendapatkan dosa besar, maka kita harus dikerjakan setiap hari. Nah, dan yang keempat yaitu berdosa jika ditinggalkan. Nah, jika ditinggalkan salat wajib yang 5 ini, maka kita akan mendapatkan dosa yang besar. Lanjut ke salat sunnah. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari apa itu salat wajib. Sekarang kita akan mempelajari tentang salat sunnah. Apa sih salat sunnah itu? Nah, mari kita baca bersama-sama. Salat sunnah adalah salat yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh seorang muslim, tetapi tidak wajib. Tidak wajib, jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak mendapat berdosa. Salat sunnah berfungsi sebagai penyempurna dan penambah pahala dari salat wajib yang kita kerjakan. Nah, ada yang tahu ini apa maksudnya, anak-anak? Oke, saya akan jelaskan ya. Salat sunnah adalah salat yang dianjurkan. Dianjurkan artinya tidak diharuskan. Yang mana ketika kita mengerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Nah, artinya sholat sunnah ini hanya opsional, artinya pilihan. Tetapi jika kita mengerjakannya secara rajin, maka ini akan menjadi penambah pahala bagi kita dari sholat wajib yang kita kerjakan. Artinya apabila kita hanya melaksanakan sholat wajib, maka pahala kita di sana kurang. Merasa kurang, maka kita perlu sholat sunnah untuk menambah pahala sholat wajib yang kita kerjakan. Nah, intinya anak-anak, sholat sunnah ini adalah sholat yang dianjurkan, tetapi tidak wajib dikerjakan. Jika dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Next. Sebenarnya sholat sunnah itu banyak ya. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh salat sunnah, yaitu salat duha, yaitu ketika pagi menjelang terbitnya matahari. Yang kedua, sholat tahajud yaitu sholat di tengah malam. Yang ketiga, sholat witir penutup malam. Yang keempat, sholat rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib. Jadi sebelum melakukan sholat wajib, kita dianjurkan melakukan sholat rawatib. Itu adalah salah satu contoh sholat sunnah. Sekarang kita gantikan perbedaan dari keduanya. Apa sih perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah? Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa satu, salat wajib harus dikerjakan. Kalau salat sunnah dianjurkan. Yang kedua, salat wajib berdosa jika ditinggalkan. Kalau salat sunnah tidak berdosa jika ditinggalkan. Nomor 3, pahala besar. Karena ini adalah salat wajib, maka pahala yang didapatkan yaitu tentu besar. Yang nomor 3, yaitu yang kalau sunnah, yaitu pahala tambahan. Karena ini hanyalah opsional atau sunnah, maka pahala tambahan ini bisa menambahkan pahala salat wajib, yang nantinya akan menjadi pahala yang sangat besar. Yang nomor 4, yaitu waktu dan rakaat tetap. Nah, artinya waktunya sudah ditentukan, yaitu kalau duhur siang, artinya tidak boleh kita melakukan sholat duhur di sore hari, harus melakukan di waktu yang tetap itu. Kalau sholat sunnah, yaitu lebih fleksibel. Apa itu fleksibel? Nah, fleksibel itu adalah kita bisa mengerjakannya bebas tanpa terikat pada waktu yang telah ditetapkan. Meskipun ada beberapa sholat sunnah yang memang waktunya itu sudah ditetapkan. Semuanya sudah paham ya. Apabila tidak ada yang paham, bisa tulis di komentar untuk bertanya. Oke.
akhir dari pembelajaran kita saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.